Father, we thank you for your presence. Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. We're humbled in your presence today. Kami merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu hari It's ini. your presence that sets us free. Hadirat-Mu lah yang akan membebaskan setiap kami. Father, to you be the glory Bapa, hanya kepadamu lah segala kemuliaan. for your greatness, Untuk kebesaran-Mu, for your love, karena kasih-Mu, for your mercy, karena anugerah-Mu, for your grace, karena belas kasihan-Mu, for deliverance. untuk pembebasan. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. To you be the glory. Hanya bagimu lah segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus Di Kristus. dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Silakan duduk saudara-saudara. Amen. Amin. I'm so happy to be here Saya sungguh today. senang hari ini berada di sini. My husband and I were looking forward to being at Bethany. Saya dan suami saya selalu mengharapkan supaya kami berada kembali di gereja Betani. This is a very special week, Ini adalah hari Minggu yang sangat spesial. and it's called Valentine's. Dan ini dinamakan hari Minggu Valentine. I went and looked up where did Valentine's come from? Saya berusaha mencari tahu asal-usul dari hari kasih sayang atau Valentine. And did you know it's really a Christian holiday? Dan ini merupakan sesuatu hari yang hari libur yang sangat Kristen sekali. And many martyrs who were killed for their faith were named Valentine. Dan ada seorang martir yang dibunuh karena imannya, karena kasihnya yang disebut dengan Valentine. So even though some of you and maybe many of you receive flowers or candy, Ada beberapa banyak saudara yang menerima bunga dan permen. many did not. Tetapi ada juga yang tidak menerima apa-apa. And Valentine's is not just about showing love 1 week out of the year or 1 day. Dan hari kasih sayang atau Valentine tidak hanya merupakan hari yang khusus, hanya seminggu saja Anda menunjukkan kasihmu, cintamu kepada seseorang. But it's showing love to each other every day of the year. Tapi ini adalah merupakan hari pengungkapan kasih sayang kita kepada sesama setiap hari dalam setahun. Because we're broken people, Karena kita semua adalah orang-orang yang patah hati. many times we don't understand how to really love. Banyak kali kita tidak mengerti bagaimana caranya mengasihi seseorang. As I watched the dancers love this morning, Ketika saya menyaksikan bagaimana para penari itu mengungkapkan rasa kasih mereka. as I watched them show Jesus how much they cared by their actions, Ketika saya melihat bagaimana penari itu mengungkapkan bagaimana kasih mereka diungkapkan, diekspresikan kepada Yesus. it reminded me that every day of the year we should be doing that to our Lord. Hal itu mengingatkan kepada diri saya bahwa setiap hari kita harus mengungkapkan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Because it's Valentine week, Karena ini adalah Minggu Valentine, we're going to talk about love and marriage today. kita akan membahas soal cinta dan pernikahan. But if you're single, I want you to know that I will have a word for you also. Tapi kalau Anda masih single, masih bujangan, jangan khawatir, saya juga memiliki perkataan nubuatan bagi Anda. How many are single here Berapa banyak today? di sini yang masih bujang? Oh, so do we have more marrieds Jadi today? pagi ini lebih banyak orang yang sudah menikah yang datang. Oh, you're not married or single. Well, in our church, we have more singles Di gereja kami, pengunjungnya atau jemaatnya lebih banyak yang single. because many people now are getting married later, Karena banyak orang sekarang ini menikahnya terlambat di kemudian hari. or many marriages are not working. Atau beberapa pernikahannya tidak lancar, berantakan. And that means there's a divorce in the family. Dan berarti terjadi perceraian di dalam keluarga. And the divorce does not just affect that man and that woman. Dan perceraian tidak hanya mengakibatkan sesuatu yang negatif kepada suami dan istri itu, But it affects every member of that family. tetapi perceraian itu memberikan dampak yang buruk kepada setiap anggota keluarga. You cannot make a marriage work by yourself. Anda tidak bisa mengusahakan pernikahan itu berhasil hanya seorang diri saja, It takes 2 people to make a marriage work. tapi butuh 2 orang sepasang untuk bisa mengerjakan pernikahan itu menjadi sukses. So today I'm going to start and then my husband will continue this. Jadi hari ini saya akan memulai khotbah, kemudian akan diteruskan oleh suami saya. We're going to talk about how you can keep your marriage together. Saya akan membahas bagaimana kita bisa mengusahakan menciptakan pernikahan yang bahagia. You know, we often say that forgiveness is the glue that holds marriage together. Kita seringkali mengatakan bahwa pengampunan itu adalah kunci atau suatu lem yang sangat ampuh untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Many times we want people to forgive us, but we don't know how to forgive. Banyak kali kita mau mengampuni orang, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana.
And we realize that if Jesus had not given us grace, we would not be forgiven Dan today. kita harus menyadari bahwa tanpa anugerah dari Yesus, maka kita tidak bisa mengampuni orang lain. And then because we're sinners saved by grace, Dan karena kita adalah pendosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, we have to be forgiven every day. karena itu kita harus diampuni setiap hari. And if Jesus forgives us every day, Dan kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita setiap hari, then why can't we forgive each other? jadi kenapa kita tidak mau mengampuni sesama kita? Do you know what the word grudge means? Anda tahu apa arti kata menyimpan dendam, menyimpan kemarahan? It means holding something inside of you that will destroy you. Artinya menyimpan kemarahan itu menyimpan sesuatu yang buruk yang akan menghancurkan dirimu dari dalam. Isn't it amazing how you can walk around with unforgiveness? Bukankah sesuatu yang mengherankan kalau Anda bisa berjalan tiap hari dengan rasa yang tidak mengampuni yang masih tersimpan? And that person that you have unforgiveness for still living his life. Dan orang yang Anda benci, Anda yang tidak bisa ampuni, mereka bisa hidup enak dan bahagia. But it's hurting you every day. Tetapi rasa tidak bisa mengampuni itu yang akan menyakiti, melukai engkau setiap hari. So what we think is, my husband and I know that we have our faults. Dan saya dan suami saya menyadari bahwa kita masing-masing punya kesalahan. But we also know that we must help each other along. Tapi kita tahu bahwa sebagai suami istri kita harus saling menopang, saling menutupi kelemahan. We look like we're the perfect couple. Kelihatan dari luar sepertinya kita suami istri yang sangat sempurna. We always look like we have it all together. Sepertinya kita selalu berjalan serasi bersama-sama. But sometimes when we come to church, Tapi kadang-kadang saat kita pergi ke gereja, that morning was not a good morning. hari pagi itu bukan sesuatu hari start permulaan yang bagus buat kami. I eventually left the house before he even was ready. Biasanya saya langsung pergi meninggalkan rumah bahkan sebelum suami saya siap. And he needed his space and I needed mine. Karena dia perlu waktu sendiri dan saya juga perlu waktu sendiri. But when we got to church, we put on a pretty face. Tapi ketika kita sampai di gereja, kita menampilkan wajah yang bagus. And it looked like everything was together. Kita kelihatannya serasi, bahagia, kompak. Now, I'm sure this has never happened to you. Saya percaya ini tidak pernah terjadi pada jemaat di sini. And I'm sure none of you got upset on the way to church this morning. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang datang ke gereja dengan perasaan amarah. But did you know if you got upset, God really does understand? Tapi apakah kau menyadari, kalaupun kau datang dengan keadaan seperti begitu, Tuhan bisa mengampuni dan menyadari keadaanmu. And you know, He gave us something that is so important, and that's called grace. Dan ingat bahwa Tuhan memberikan satu hal yang sangat penting sekali dalam hidup kita, yang dinamakan anugerahnya. And before my husband gets to that, I want to talk about something else that is so important, and that is truth in your marriage. Dan sebelum suami saya akan melanjutkan, saya akan membicarakan sesuatu topik yang sangat penting, yaitu mengenai kebenaran atau kejujuran dalam pernikahan. Did you realize that your marriage is constantly under attack by the devil? Apakah engkau menyadari bahwa setiap hari, setiap saat pernikahanmu itu selalu diserang oleh kuasa kegelapan, oleh iblis? You know, marriage is the closest thing to God's heart. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat intim, sangat dekat sekali dengan hati Tuhan. He created Adam and Eve for a purpose. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk sebuah tujuan. Because He loved family. Karena Tuhan begitu mengasihi keluarga. And so because of that, the devil will destroy your family if you let him. Karena itu iblis berusaha menyerang, menghancurkan pernikahanmu kalau engkau mengizinkan iblis menghancurkannya. Ephesians 5:25 Di dalam says, Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Efesus 5:25. yes, husbands, love your wives. Efesus 5 ayat 25. 25 through 27. Efesus 5, 25 sampai dengan 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. See, Jesus knew He was walking with imperfect men with those 12 disciples. Dan Yesus mengetahui saat dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dengan diiringi oleh 12 murid yang tidak sempurna. He saw them get mad at each other. He saw them lose their temper.
Yesus banyak kali menyaksikan bagaimana ke-12 murid ini seringkali kehilangan emosi dan mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan cepat marah. And he still went to the cross. Dan Yesus tetap pergi ke atas kayu salib. If it had been nobody but you living, he would have gone to the cross for you. Bahkan seandainya di dunia ini tidak ada seorang pun manusia, hanya engkau seorang diri, tetap Tuhan Yesus mau pergi ke atas kayu salib hanya untuk menebus dirimu. He tells husbands to love your wife just like that kind of love. Karena itu Yesus menginstruksikan kepada setiap suami untuk bisa mengasihi istrinya sebagaimana dia sendiri sudah mengasihi setiap kita. That you would lay your life down for your husband. Sehingga engkau pun istri bersedia mati menyerahkan nyawamu untuk suamimu. But then he tells wives to respect your husband. Tapi juga Yesus mengajarkan kepada para istri bagaimana kita harus menghormati, menghargai suami. Many times we think we know everything. Banyak kali istri-istri atau kaum wanita merasa lebih pintar, lebih tahu segalanya daripada suami. And many times our husbands may tell us something that we just don't agree with. Dan kadang-kadang suami berusaha memberitahukan kita, istri-istri, sesuatu yang sangat kita tidak setuju. And you have to understand that the Lord wants you to walk in agreement. Dan engkau harus menyadari bahwa sebagai suami istri, Tuhan memberikan perintah supaya kita berdua belajar untuk sepakat bersama-sama. When a couple gets married, ketika pasangan suami istri itu menikah, I think that married love may last for 6 months to 2 years maybe. Saya pikir bahwa perasaan cinta yang mengikat pernikahan itu hanya bertahan 6 bulan, bahkan setahun mungkin. They call it the honeymoon. Itu dinamakan honeymoon atau bulan madu. But then you begin living life. Tetapi kemudian engkau akan merasakan hidup yang sesungguhnya. So sometimes that love may not last but 2 or 3 weeks. Bahkan kadang-kadang rasa cinta itu hanya bisa bertahan 2 atau 3 minggu saja. And you realize, who is this man I've Setelah married rasa to? cinta itu habis, engkau mulai menyadari, siapa dia ini sebenarnya yang aku nikahin. And you might have seen weaknesses when you were going together dating. Bahkan engkau saat berpacaran sekalipun, engkau sudah tahu akan kelemahan-kelemahan pasanganmu. But you thought you could change him or her. Tapi engkau berpikir waktu pacaran bahwa engkau bisa mengubahkan kelemahan pasanganmu saat nanti menikah. But that's not what marriage is about. Tapi itu bukanlah arti dari tujuan dari pernikahan. It's not about you trying to change each other. Pernikahan tujuannya bukan untuk mengubahkan pasanganmu. It's about you coming together knowing you both are broken. Tetapi pernikahan itu adalah dengan dasar bahwa engkau mengerti bahwa dua-duanya itu adalah orang yang hancur. Dan engkau bersedia berjalan sepakat bersama-sama. And you're going to help bring out the best in each other. Dan pernikahan itu bertujuan untuk supaya apa yang terbaik dari pasanganmu itu engkau tolong supaya muncul. There's 3 things I think that helps keep a marriage together. Ada 3 hal yang penting yang bisa dipakai untuk mempertahankan sebuah pernikahan. That is speaking the truth. Yaitu berkata jujur. And speaking the truth in love. Berkata jujur dalam kasih. And speaking the truth in love by the power of grace. Dan berkata jujur kebenaran di dalam kasih oleh karena kuasa anugerah Tuhan. So I want to start before my husband comes up talking about that power of truth. Jadi saya akan memulai sebelum suami saya melanjutkan mengenai topik bagaimana kuasa kejujuran itu. As women, we can tell our husbands what they're missing. Sebagai wanita, seringkali kita bisa mengingatkan kepada suami atau pria apa yang mereka kehilangan. We can tell them all their bad things. Kita bisa mengatakan hal-hal yang buruk tentang mereka. And it may be truth. Dan mungkin itu sesuatu yang benar. But if it's not done in love, tapi kalau hal yang benar itu tidak dilakukan di dalam kasih, they never hear us. Maka para suami tidak pernah mendengarkan kita. And you're not walking in agreement. Dan engkau tidak bisa berjalan sepakat bersama-sama. So there's something about speaking the truth in love that changes everything. Jadi ada sesuatu yang penting ketika kita mengutarakan sesuatu yang benar tetapi disertai dengan kasih. And what I'm talking to today is not just for those that are married. Dan apa yang saya ungkapkan hari ini itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah menikah. But it's even for you singles that know one day you will be married. Bahkan untuk orang-orang yang masih single, yang masih bujang, yang engkau tahu pada suatu hari engkau akan masuk dalam pernikahan. Now marriage brings you into the closest contact with a person. Jadi pernikahan itu adalah suatu bentuk ikatan yang membawa engkau sangat dekat, sangat intim dengan orang yang engkau nikahi. And you can fool each other while you're dating.
You can fool each other while you're dating, Mungkin but Anda bisa membodohi, mendustai pasanganmu saat engkau berkencan. you will eventually become real in your marriage. Tapi suatu hari engkau akan menjadi orang yang sesungguhnya, siapa dirimu sesungguhnya pada saat engkau memasuki pernikahan. So marriage forces you to deal with each other's weaknesses and then forgive. Jadi pernikahan itu akan memaksa engkau untuk berurusan dengan kelemahan pasanganmu dan engkau harus memaafkannya. Being married 45 years, Saya sudah menikah dengan suami saya 45 tahun. there's many times that my husband and I really didn't have that fresh love for each other. Dan ada kalanya kami itu merasakan sebagai suami istri, merasakan cinta yang segar, yang baru setiap hari. Sometimes we would look each other and we didn't even like each other. Kadang-kadang ada hari-hari tertentu ketika kami saling memandang, kami tidak suka satu dengan yang lain. But we chose Tapi to kami love. sudah memilih untuk mencintai. And we chose to forgive. Dan kami sudah memilih untuk memaafkan. Because we said, until death do us part. Karena kami sudah mengucapkan ikrar sampai mati, sampai maut memisahkan kami. And so because of that, our marriage has gotten better and better through the years because we've matured. Oleh karena keputusan itu, maka pernikahan kami ikatannya semakin hari semakin kuat. Karena kami semakin dewasa. See, marriage doesn't cause your weaknesses, it reveals your weaknesses. Pernikahan itu tidak akan menyebabkan Anda menjadi lemah, tapi akan mengungkapkan kelemahanmu. It's not even that spouse that reveals your weaknesses. Bukan hanya pasangan hidup kita yang bisa mengungkapkan kelemahan kita. It's really marriage itself. Tetapi pernikahan itu sendirilah. Because we're all sinners and we're saved by grace. Karena kita semua adalah pendosa yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. But we're also the righteousness of God in Christ. Tapi kita adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. And remember Proverbs 18:21? Dan ingat di dalam Amsal 18 ayat 21. It says, death and life is in the power of your tongue. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. And it said, they that love it shall eat of its fruit. Orang yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Which means that what you say is what you're going to get. Artinya apa yang engkau ucapkan, itulah yang akan engkau alami. You tell that husband or wife long enough how bad they are, they will become bad. Kalau kita selalu mengucapkan sesuatu yang buruk tentang pasangan kita, maka pasangan kita akan berubah menjadi buruk. But you tell them how great they are and watch them become great. Tapi kalau kita mengatakan bahwa pasangan kita adalah orang yang baik, orang yang hebat, maka mereka akan berubah seperti yang kita ucapkan. In our relationships, it's so important for us to be like Jesus. Di dalam hubungan kita sebagai suami istri, sangat penting kalau kita ini menjadi seperti Yesus. So we realize the first power of marriage is truth. Jadi kita harus mengetahui bahwa kuasa yang pertama di dalam pernikahan adalah kuasa kebenaran. The second power of marriage is love. Kuasa yang kedua di dalam pernikahan adalah kuasa kasih. And that means renewing the heart daily. Dan itu artinya kita harus memperbarui hati kita setiap hari. When you marry, you think everything's going to be fantastic. Mungkin ketika saat engkau memasuki bahtera pernikahan, engkau berpikir semuanya akan fantastik, mengagumkan. And then you may lose your job. Tapi kemudian kau akan kehilangan pekerjaanmu. Or then you get sick and you don't know how you're going to make it. Atau di tengah jalan engkau menjadi sakit dan kau tidak tahu bagaimana untuk bisa sembuh. See, life is not easy. Engkau tahu bahwa hidup ini bukan sesuatu yang mudah. And no one promised us, the Bible did not promise us an easy life. Dan Alkitab sendiri pun tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan mengalami hidup yang serba enak dan nyaman. But our promise is that God will be with us through everything. Tetapi Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan menyertai setiap waktu di dalam kehidupan kita. And He said He would be our joy even in our sorrow. Dan Tuhan berjanji Dia akan yang menjadi sumber sukacita bahkan di dalam penderitaan kita sekalipun. When you as a family lose a loved one, or you lose your job, or you lose your house, Ketika di dalam rumah tangga engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kau kasih, kehilangan rumahmu, there's more power in you coming together rather than separating. akan ada kuasa kalau suami dan istri masuk di dalam kesepakatan daripada engkau berpisah. See, love is more than a feeling. Love is a commitment to each Engkau tahu other. bahwa kasih atau cinta itu lebih daripada sekedar perasaan. Tapi kasih atau cinta itu merupakan sebuah komitmen atau ikrar. And love is doing what is best for that other person, no matter what it costs you. Dan cinta atau kasih itu berusaha mengerjakan yang terbaik untuk pasangan kita. See, love has power. It can change that person in your life that's Engkau so tahu bahwa special. kasih atau cinta itu memiliki kuasa yang begitu besar yang bisa mengubahkan pasangan kita.
We have an example in our Jesus Christ. Kita memiliki contoh role model yaitu Tuhan Yesus Kristus. He knows us better than anyone, and yet He loves us more than anyone. Tuhan Yesus mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, tetapi Tuhan sudah memutuskan untuk tetap mengasihi kita apapun. He is completely committed to our well-being. Dan Tuhan Yesus sudah memiliki komitmen yang teguh untuk terus mengasihi kita. See, Jesus didn't die for you because you were good. Engkau tahu bahwa Yesus mencintai dan mati untukmu bukan karena engkau ini adalah orang yang baik. He died to make you good. Tapi Tuhan Yesus mati untuk bisa mengubahkan kita menjadi orang yang baik. You can't have a great marriage unless Jesus Christ is the center of that marriage. Pernikahanmu tidak akan bisa menjadi pernikahan yang bahagia kalau engkau tidak menjadikan Yesus sebagai center atau pusat dari pernikahanmu. See, in your marriage, you have the power to heal that person, that special person in your life. Di dalam pernikahan, kita memiliki kuasa untuk bisa menyembuhkan, mengubahkan pasangan kita. So it's important for you to be able to communicate together. Jadi sangat penting sekali di dalam pernikahan itu adanya komunikasi. Tell each other what's important. Katakan kepada pasanganmu apa yang sangat penting. Let them know how much you love them. Katakan betapa besarnya cintamu kepadanya. I heard a saying one time. Saya pernah mendengarkan sebuah pepatah. Live as though this is your last day. Hiduplah seakan-akan ini adalah harimu terakhir untuk hidup. But plan as though you've got 50 more years. Tapi rencanakan atau bermimpilah seakan-akan kau hidup masih 50 tahun lagi. In many of the funerals that my husband and I have ministered over, ada begitu banyak acara penguburan yang dipimpin oleh suami saya dan saya. we've had people cry to us Ada banyak orang yang datang dan menangis kepada kami. and say, I didn't tell them I love them. Dan mereka selalu menyesal bahwa mereka tidak pernah punya kesempatan mengatakan betapa mereka mencintai pasangan mereka. I didn't tell them enough how much I appreciate them. Betapa banyak orang merasa kecewa dan menyesal karena mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka itu menghargai, menghormati apa yang dilakukan pasangannya. So today, Jadi just hari ini, remember the power of truth and love. ingatlah kuasa kebenaran dan kuasa kasih. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Isn't God a good God? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang baik? It is always a joy and a privilege to be Tuhan selalu merupakan sumber sukacita in dan Philadelphia, memberikan sesuatu yang istimewa The bagi city kota of love. Philadelphia, yaitu kota Amen. kasih persaudaraan. hallelujah. Look at somebody next to you and say, you Tengok look kanan good. kirimu, katakan engkau sangat cakep You sekali. are beautiful. Engkau luar biasa sekali, engkau cantik sekali. Jesus hari ini. loves you. Tuhan Yesus mengasihimu, katakan kanan kiri. Amen. Amin. Amen. So in this weekend together with you, we are here to share with you the power and the influence of God's grace. Jadi pada akhir minggu ini kami bersama-sama mau membahas soal bagaimana kuasa dari Yesus, dari kasih anugerah Yesus. I've often said that God's grace will not take you where His love and mercy cannot keep you. God's grace will not take you where His love and mercy will not keep you. Dikatakan bahwa anugerah Tuhan itu tidak akan mengambil engkau, tetapi kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Grace is the power of God. Jadi anugerah Tuhan itu adalah kuasa dari Tuhan. And is designed to do for us what we cannot do for ourselves. Dan anugerah itu diberikan untuk memampukan kita mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Isaiah chapter 40 verse 29 Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 says that He gives power to the weak. dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 29 bahwa Dia memberikan kuasa kepada orang yang lemah. And to those who have no might, He increases strength. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Married Christian couples Pasangan orang Kristen yang menikah are called to have grace in that marriage. dipanggil untuk memiliki anugerah Yesus di dalam pernikahannya. It is an unconditional command from God. Ini adalah perintah yang tidak bersyarat dari Tuhan. Where law demands performance, Di mana hukum Taurat itu menuntut adanya suatu kebaikan yang mesti kita perbuat. grace demands surrender. Tetapi anugerah Tuhan itu hanya menuntut penyerahan hidup kita. In other words, we must surrender totally to God for His grace in our life.
Dengan kata lain, kita harus menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. One of the- Supaya anugerahnya itu penuh dalam hidup kita. One of the songs that we sing out of our hymnal books in the old days Ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan dari sebuah buku nyanyian pujian. was I surrender all. Ketika aku berserah Tuhan. I surrender Aku all. berserah Tuhan. All to thee, my blessed Savior. Kepada Engkau juru selamatku yang agung. I surrender all. Aku berserah Tuhan. And you've probably sung that same song in your own language. Dan saya percaya engkau juga memiliki lagu yang sama di dalam bahasa Indonesia. So God's grace brings release and affirms us. Jadi anugerah Tuhan itu membawa suatu kelepasan dan suatu pengukuhan bagi kita. Grace values the dignity of every individual. Anugerah Tuhan itu begitu menghargai setiap individu-individu, menghormati setiap individu. It does not destroy. Dan anugerah Tuhan tidak pernah menghancurkan seorang pribadi sekalipun. Grace supports and encourages. Dan anugerah Tuhan itu sangat mensupport dan sangat memberi semangat dalam hidup setiap It kita. is not jealous or suspicious. Dan grace itu adalah lawan dari rasa cemburu, lawan dari rasa kecurigaan. If God created us, Kalau Tuhan menciptakan kita, He created marriage. dan Dia juga yang menciptakan pernikahan, Then it is logical that if we do the things that He tells us to do, we will be successful in marriage and family. jadi sangat masuk akal sekali kalau kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam pernikahan. Maka pastikan bahwa pernikahan akan menjadi sukses. Yes, the grace of God is complete. Kita harus tahu bahwa anugerah Tuhan itu sudah selesai dan komplit. It does for your marriage what even your spouse cannot do. Bahkan anugerah Tuhan itu akan memampukan di dalam pernikahan kita. Apa yang pasanganmu tidak bisa lakukan, anugerah Tuhan memampukannya. For no other reason but the fact that God can make him or her do what is right before God. Karena dengan hanya anugerah Tuhan saja, maka pasangan kita itu bisa melakukan apa yang mereka lakukan terbaik di dalam pernikahan. Even when we do not do the things we should do. Bahkan sekalipun kita menyangka bahwa kita tidak bisa melakukannya. So listen to this carefully. Mari dengarkan yang satu ini secara hati-hati sekali. Grace is God-giving Jadi anugerah itu adalah pemberian Tuhan to you and I. kepada dirimu dan diri saya. Everything we need Apapun yang kita perlukan. without collecting anything from us. Tanpa Tuhan itu menuntut sesuatu apapun dari hidup kita. One of the greatest races, when we look at ethnicity, Ketika kita melihat anugerah itu di dalam suatu ras bangsa-bangsa, is the God race. itu adalah anugerah Tuhan. God's church, His kingdom, Kerajaan Tuhan, kerajaannya, gerejanya. is full of grace and mercy. Kerajaan Tuhan dan gereja Tuhan sangat penuh dengan anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. I want you to understand this clearly today. Saya mau engkau mengerti hal ini dengan baik. We are God's creation. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. The Bethany family is the family of God. Keluarga Betani adalah keluarga Tuhan. When Ann and I married 40-something years ago, Ketika Ann dan saya menikah 45. 45 tahun yang lalu, we knew that we would have some challenges. kita tahu bahwa kita akan memiliki tantangan. She comes from an Irish background, Karena Ann berasal dari keluarga Amish, and I come from a Cherokee Indian dan background. latar belakang saya adalah Cherokee, suku Indian. So many times the Indians like to go on the warpath. Jadi seringkali suku Indian itu siap melakukan tarian perangnya. But the beautiful thing was we married to merge our differences together. Tapi sesuatu yang indah, kami menikah tujuannya untuk menyatukan segala perbedaan kami. And as I said, I love to say, I love it when in our earlier years when we had, well, I didn't love it, but it was challenging in our 40s, when we were in our 40s. Itu merupakan suatu tantangan ketika kami berusia 40 tahunan. And I'm glad that when my wife had a struggle with me, or I had a struggle with her, Pada waktu itu, istri saya memiliki tantangan, pergumulan, saya juga memiliki pergumulan terhadap dia. the thing that was most exciting for me Tapi hal yang sangat menarik bagi saya was to make sure that we fixed that differences, that we settled it. bagaimana kita bisa menyelesaikan pergumulan atau tantangan itu. We often say, don't let the sun go down on your wrath. Dan dikatakan bahwa jangan izinkan matahari terbenam saat kemarahanmu belum padam. So we would never go to bed at night without making sure everything was reconciled.
Jadi kami memutuskan bahwa kami tidak pernah untuk tidur sebelum kami menyelesaikan pertengkaran di antara I kami. love to hug and caress my wife. Saya suka sekali untuk memeluk dan membelai istri saya. I enjoy my fellowship with her. Saya sangat menikmati persekutuan saya dengan istri. In the home I grew up in, Di dalam rumah di mana saya dibesarkan, my dad had his bed ayah saya memiliki ranjang sendiri and my mother had her bed dan ibu saya memiliki ranjang sendiri. in the same room. Bahkan di dalam tempat tidur yang sama. But when I Yang got sama. married, Tapi ketika saya menikah, I said, I'm going to get me a king size bed saya mau beli ukuran ranjang king size. where me and mama can sleep together. Supaya saya dan istri bisa tidur satu ranjang sama-sama. Because I wanted to make sure Karena saya mau meyakinkan that when our children came along and started growing up, ketika anak-anak saya sudah tumbuh dewasa, that they would see an example of love. maka anak-anak saya bisa menyaksikan contoh dari kasih kami. That they would see us hugging each other. Bahwa anak-anak saya akan bisa menyaksikan bahwa papa mamanya saling berpelukan. Again, we're not perfect, Sekali lagi, kami bukan pasangan suami but istri we yang sempurna. certainly have learned from our exchanges in life. Tapi kami terus belajar dari pertukaran kami setiap hari. And as a believer, as a child of God, Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, that are married and committed to the covenant of marriage, bahwa kami terikat di dalam suatu sumpah ikrar pernikahan. we have no right to withhold ourselves from each other. Kita tidak pernah memiliki hak untuk bisa menahan berpisah dari satu We sama love lain. each other. Karena kita saling mengasihi. We share together. Kita selalu berbagi We bersama-sama. work together. Kita berjalan bekerja bersama-sama. Some men even help their wife cook. Bahkan ada beberapa pria yang membantu But memasak untuk I was istrinya. never good at cooking. Saya bukan seorang yang pintar memasak. I even burned scrambled eggs. Saya sering kali bahkan membuat scramble egg itu sampai But gosong. I'm thankful that God blessed me along the journey, Tapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan sepanjang hidup ini. where I had enough money come in Ketika saya punya uang, that I could take her out on a date every now and then. saya bisa mengajak istri saya untuk pergi kencan. So even with 45 years of marriage, Bahkan sampai 45 tahun pernikahan, we still date. kita tetap berkencan hari ini. Our children watch us loving each other and holding hands. Anak-anak kami tetap menyaksikan bagaimana kami saling berpelukan, saling berpegangan tangan. We have given our children a model to follow. Karena kami sudah memberikan suatu contoh model kepada anak-anak And- kami untuk diikuti. Our son Rob, Henry III, Anak saya yang bernama Rob, yaitu Henry yang ketiga. he and his wife Melissa have had wonderful years together in marriage. Dia dan istrinya Melissa memasuki pernikahan rumah tangga yang sangat bahagia. Our daughter and her husband Mark. Dan anak kami perempuan dengan suaminya Mark. I don't know if you've ever seen Real Talk Kim on Facebook, Mungkin beberapa Twitter. saudara menyaksikan di Facebook. but she is one more powerful woman of God. Tapi dia, anak perempuan kami adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan yang sangat luar In biasa. her earlier years, Pada tahun-tahun belasan usianya, our daughter made some mistakes. anak perempuan kami melakukan kesalahan. She got married to a young man in Mexico. Dia menikah dengan seorang pria muda dari I think it Meksiko. was Puerto Vallarta. At any rate, he came to Atlanta and married our daughter. Jadi pemuda ini datang ke Atlanta dan menikah dengan anak perempuan kami. They went to Rod Parsley's church in Ohio, Dan mereka pergi ke gerejanya Rod Parsley di Ohio. but that marriage did not work Tapi pernikahan itu tidak bisa berjalan dengan sukses. because he didn't have a heart after the things she wanted to do for God. Karena pria ini tidak memiliki hati yang sama dengan anak perempuan saya untuk mengejar hal-hal yang dari Tuhan. It was not that our daughter was perfect because she wasn't, Bukan karena anak perempuan saya seorang anak perempuan yang sempurna, karena memang dia tidak but sempurna. we stood together with both of them. Tapi kami belajar sepakat bersama-sama dengan And my mereka. wife and I prayed for them. Dan istri dan saya berdoa untuk mereka. We encouraged them. Kami memberi semangat kepada mereka. And we interceded in prayer Dan kami bahkan berdoa syafaat untuk that mereka. God's will would be done in their lives. Supaya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dalam pernikahan itu. And the sad thing was they went through a divorce. Dan hal yang sangat menyedihkan bagi kami, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Now in the church world, Di dalam dunia gereja, it is a shame for a Christian to have a divorce. sungguh sesuatu hal yang sangat memalukan kalau ada pernikahan Kristen yang berakhir dengan perceraian. So it was hard for us when our daughter, we as the pastors, our daughter ended up in a divorce. Jadi sesuatu hal yang sangat berat terutama bagi kami sebagai seorang pendeta untuk menyaksikan bagaimana anak perempuan kami itu mengalami perceraian. Years later, she remarried again. Beberapa tahun kemudian dia menikah kembali.
The tragedy was it wasn't but a few years later in that marriage failed. Dan kemudian tragedi yang sama juga terjadi. But Pernikahannya buruk. But she was still our daughter. Tapi tetap dia adalah anak perempuan kami. We didn't like some things she did or he did. Kami memang tidak menyukai beberapa hal yang dia lakukan maupun But orang itu lakukan. we stayed out of their business. Tapi kami berusaha tidak ikut campur dalam masalahnya. What do you do? Apa yang engkau lakukan? You pray. Engkau berdoa. What do you do? Kemudian apa lagi yang mesti engkau You lakukan? pray again. Engkau harus berdoa lagi. What do you do? Kemudian apa yang mesti engkau You lakukan? intercede and you cry. Engkau bersyafaat bagi mereka. Engkau menangis. And you say, Lord, save our children. Dan katakan, Tuhan, selamatkan anak-anak kami. All you can do is trust and obey. Yang engkau harus lakukan adalah As the- percaya kepada Tuhan as- dan taat. As the old song says, for there's no other way Karena seperti yang sebuah nyanyian lagu lama dinyanyikan, tidak ada jalan yang lain. to be happy in Jesus Tidak ada jalan lain untuk menjadi is bahagia to dalam Yesus. trust and obey. Hanya dengan cara percaya dan taat kepada So Dia. God gives us command Karena Tuhan memberikan perintah kepada by kami His grace oleh anugerahnya that we must believe bahwa kita harus percaya, that we will stand. bahwa kita akan teguh berdiri. We will not be defeated. Kita tidak akan dikalahkan. We will not walk away from our commitments. Kita tidak akan melangkah pergi dari ikrar pernikahan kita. We will learn how to forgive, Kita akan belajar bagaimana mengampuni to have mercy, untuk mendapatkan belas kasihan and Tuhan. love unconditionally. Dan bisa mengasihi pasangan kita tanpa syarat. I'm so thankful Saya sungguh bersyukur that my wife and I got through the 40s. karena saya dan istri sudah melewati masa pernikahan 40 tahun ini. Women don't like to tell their age. Women don't like to talk about age. Kami tidak mau mengungkapkan usia kami sekarang ini. And I'm not going to embarrass my wife today. Karena saya juga tidak mau mempermalukan istri saya. But I married a younger woman. Tapi saya katakan sampai hari ini saya menikahi She seorang was wanita yang 4 muda. months younger than me. Dia usianya 4 bulan lebih No, muda no, no. daripada I'm sorry. saya. I'm picking on. She is 4 months older than me. Sorry, saya menggoda istri saya. Usianya 4 bulan lebih tua dari saya. But I'm telling you, Tapi saya katakan, the years we've had together, tahun-tahun yang sudah kami jalani traveling bersama, all over the world, kami melayani di seluruh dunia. going to the nation of Indonesia, Kami juga pernah melayani ke Indonesia, ministering together in Singapore, melayani bersama di Singapura, Amsterdam, Holland, di Amsterdam, Holland, Aachen, Germany, dan juga di Auckland, London, Germany, England. di London, England. and everywhere we went, Kemanapun kami pergi, we met Indonesian families. kami selalu ketemu dengan keluarga Indonesia. And in every city, Di setiap kota, their hearts were open. hati mereka terbuka. And we have prophesied over Indonesian families Dan kami selalu memberikan kata-kata nubuatan kepada all keluarga over Indonesia. the world, it seems. Bahkan hampir di seluruh bagian dunia. But there's something special Tapi ada sesuatu yang istimewa that we discovered back in 1997, I believe it was, or yang kami 99, ketemukan pada sekitar tahun when we 97. first went to Indonesia. Ketika pertama kali kami datang ke Indonesia. We loved the passion we saw in the heart of the people. Kami sangat senang akan rasa cinta yang membara, passion yang menggebu-gebu di dalam diri setiap We orang loved to Indonesia. hear Pastor Nico sing. He was a good singer Kami suka mendengarkan bagaimana Pastor Nico itu menyanyikan lagu buat and a Tuhan. great minister of the gospel. Dia menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah sekali bagi Tuhan. We preached for the Bethany Church in Surabaya Kami juga berkhotbah di gereja Betani di Surabaya. with Pastor Alex. Di gerejanya Pendeta Alex. We had so much joy. Kami menikmati sukacita yang luar biasa. We prayed over the property that they later built a new cathedral, new building Bahkan there. kami juga berdoa bersama-sama dengan beliau untuk sebidang tanah yang akhirnya dibangun gereja Nginden. We went to Surabaya. Semarang. Pastor Alex, Semarang. Surabaya. Kami pergi So- ke kota Semarang with Semarang dengan Pastor Petrus Agung. Petrus Agun. And we've ministered in that place many times. Dan kami sudah melayani di gereja Pastor Petrus Agung beberapa kali. We have literally prophesied over 500 to 600 people in one day in that nation. Bahkan secara nyata kami sudah bernubuat kepada sekitar 500-600 orang dalam satu hari. How could we do that to so many people? Bagaimana kami bisa bernubuat melayani begitu banyak orang? They knew how Mereka mengerti bagaimana to caranya make a demand on the anointing.
Mereka mengerti bagaimana cara menarik pengurapan itu. You must understand there's power in the anointing in your life. Engkau harus menyadari bahwa ada kuasa yang dahsyat di dalam pengurapan di dalam hidupmu. The anointing is like the oil of glory, the oil of the anointing Pengurapan itu digambarkan seperti minyak yang dicurahkan. that God poured on the prophets of old, poured on their head. Yang Tuhan sekadang curahkan di dalam diri nabi-nabinya. And the oil of that anointing flowed down through their face on their garments. Dan ketika minyak urapan itu mengalir di janggut dan mengalir ke jubah. Now the oil of the anointing today for us Jadi minyak pengurapan yang ada buat kita pagi ini is the power of His grace adalah kuasa dari anugerahnya to keep us in every situation. untuk tetap menjaga kita menjadi kuat dalam setiap keadaan. When we received prophetic words through the years from the different prophets, Ketika kita menerima kata nubuatan dari beberapa hamba Tuhan, we many times wonder, when is the prophecy coming to pass? kadang-kadang kita bertanya-tanya, kapan kata-kata nubuatan itu terjadi dalam hidupku? One of the most important things to do with the prophetic word Satu hal yang penting yang harus Anda lakukan ketika engkau menerima nubuatan. is when you receive a word, you record that word. Ketika engkau menerima kata nubuatan itu, rekam pada saat engkau menerimanya. Put it on your Kindle, your iPad, or your phone. Taruh di Kindle, di iPad, di iPhone. And keep that prophetic word in your heart. Dan simpan, catat, rekam itu di dalam hatimu. Because though it may wait or tarry, it will come to pass. Tapi meskipun hal itu memerlukan waktu untuk terjadi, meskipun terlambat rasanya, tapi percaya bahwa nubuatan itu pasti digenapi. I've had people come on the inbox in Facebook with me Ada from beberapa Indonesia. orang yang menghubungi saya di inbox di Facebook di Indonesia. And they would say, Pastor, my prophecy has not come to pass. Dan mereka komplain, pendeta, nubuatanku belum terjadi I'm sama sekali. still waiting on my prophecy to become fulfilled. Dan mereka berkata, aku masih menunggu-nunggu kapan nubuatan itu digenapi. So I would quickly say to them, Saya langsung berkata kepada mereka, remember that Jesus said ingat apa yang dikatakan Yesus 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu. I'm coming soon. Aku akan datang segera. Think about that. Coba pikirkan itu, 2000 tahun. It's been a long, long time. 2000 tahun itu lama 2,000 years sekali. later. And 2000 tahun kemudian. He has not visibly come to us yet. Dan tetap hari ini Tuhan Yesus masih belum datang secara fisik kepada kita. But I want to tell you, Tapi aku mau berkata kepadamu, what we like to do is we want to see it. apa yang sering kali kita rasakan itu kita mau lihat Like the segera. old song we used to sing. Seperti lagu nyanyian kuno yang kita Oh, lakukan. I want to see Him. Oh, aku mau lihat dia. Look upon His face. Melihat dia memandang wajah. There we'll live forever. Bahwa kita akan hidup In His selama-lamanya. glory and His Di grace. dalam kemuliaan dan anugerahnya. On the hills of glory. Oh, Tuhanku yang penuh dengan Let anugerah. me lift my voice. Biarkan aku mengangkat suara. Cares all past. Dan meninggalkan Gone semuanya. at last. Gone at last. The fears have all gone. Dan semua ketakutan akan pergi. And the song said, and ever I will rejoice. Forever I will Dan di rejoice. dalam lagu itu dikatakan setiap saat aku akan bersuka cita. So we know that Jesus has not come as far as setting up His kingdom on earth. Dan saya tahu bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih belum datang untuk mendirikan tahta pemerintahnya di bumi. But I want you to get this. Tapi aku mau supaya engkau mengerti. God is a spirit. Karena Tuhan itu adalah roh. No man has seen God at any time. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat Tuhan itu secara nyata. But you know how God came to us? Tapi engkau tahu apa yang bisa dilakukan Tuhan dalam hidup kita. He called forth His Son, Jesus Christ, Dia sudah mengutus anaknya Tuhan a Yesus. baby in a manger, Yaitu seorang bayi di dalam palungan. who grew up as a young boy to be 12 years old. Yang menjadi besar menjadi pemuda 12 tahun. He would confound the leaders and the doctors of his day and the clergymen of his day. Bahkan Tuhan Yesus bisa mengkonfrontasi, berdebat dengan para ahli Taurat. And when they crucified Jesus, Dan ketika mereka menyalibkan Yesus, He went to the right hand of the Father. Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan Bapa. And the Holy Spirit came to this earth. Dan Roh Kudus turun ke atas bumi And ini. everyone Dan setiap manusia that believes that Jesus is Lord, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, everyone that believes that He is coming again, setiap orang yang percaya bahwa Yesus akan datang will segera, someday be caught up suatu hari kita akan diangkat hidup-hidup to meet Him in the heavens. untuk bertemu dengan Yesus di Don't surga. ever lose that hope. Jangan pernah kehilangan akan harapan itu. As long as you have hope,
sepanjang engkau memiliki pengharapan, you know you're going to see the victory in your engkau life. tahu bahwa engkau akan meraih kemenangan dalam hidupmu. Quickly, in our young age, we had people prophesy over us. We were like 20 years old, 18, 20 years old. Ada beberapa orang muda yang kami nubuatan. But it was over 20 years later before we fulfilled those prophecies. Tetapi ada 20 tahun kemudian ketika nubuatan itu terjadi. When a man of God in Greensboro, North Carolina, Ketika ada seorang hamba Tuhan dari North Carolina prophesied to my wife and I when we were first married. bernubuat kepada saya dan istri ketika kita pertama kali And he menikah. said, God is going to take you to the nations. Dan dia berkata bahwa Tuhan akan membawa engkau kepada bangsa-bangsa. He is going to use you mightily in other nations to help bring people to joy and peace. Akan memakai engkau secara luar biasa kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan kabar sukacita, memberikan damai sejahtera. We had a hard time embracing that or believing that. Pada saat itu kami rasanya sukar sekali mempercayai kata nubuatan itu. Because at that time, only place we had ever been was in North Carolina. Karena pada waktu itu kami tidak pernah pergi kemana-mana, hanya di North Carolina But saja. years later, we began to travel all over the world. Tetapi bertahun-tahun kemudian Tuhan mulai membuka pintu-pintu sehingga kami bisa Be- bepergian ke seluruh dunia. Only because of God's grace that He gave us. Itu hanya terjadi karena Tuhan memberikan anugerahnya dalam hidup kami. God gave grace to Ann and I, my wife and I. Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada Ann dan We made a saya. commitment in marriage. Kita sudah membuat komitmen ikrar And dalam we knew we pernikahan. were married. Both of us were married from a minister's family. Her dad was a minister and my dad was a minister. Dan kita tahu bahwa kami menikah dari kedua belah pihak keluarga yang menjadi pelayan Tuhan. So we are so thankful Karena itu kami bersyukur that we can carry on the legacy of our family. kami bisa meneruskan legasi atau warisan dari keluarga Hallelujah. kami. Haleluya. We're thankful that our son and daughter Kami mengucap syukur bahwa anak laki-laki will dan perempuan carry kami on that legacy. terus meneruskan legasi kami, warisan That our kami. 5 grandsons Dan 5 cucu laki-laki kami will carry on the legacy. akan meneruskan legasi warisan keluarga By ini. God's grace, Oleh karena anugerah Tuhan, you and your family engkau dan keluargamu can live with a purpose. bisa hidup dengan suatu tujuan And ilahi. God will give you the power Dan Tuhan akan memberikan suatu kuasa to embrace His grace untuk merangkul, meraih anugerahnya. so that you can run the race of faith, Sehingga engkau bisa lari di dalam pertandingan iman. learning how to flow and pray in the Holy Ghost Engkau bisa belajar bagaimana cara berdoa di dalam bahasa and roh. believe God for miracles in your life. Dan engkau terus berharap percaya akan mujizat Tuhan Now, dalam I'm hidupmu. going to close with this affirmation to you Saya akan menutup dengan sebuah pernyataan ini. because I sense in my spiritual being Karena saya merasakan dalam manusia roh saya. that there are some of you struggling with your finances. Karena ada beberapa dari engkau yang sedang I bergumul want soal everyone keuangan. to stand across this room. Aku mau supaya engkau semua berdiri. Everyone stand. Semua silakan berdiri. I want my wife to come and stand with me. Saya panggil istri saya untuk berdiri bersama We're dengan saya. going to corporately speak over your life. Kami akan bekerja sama bersama-sama memperkatakan suatu perkataan nubuatan dalam hidup. Later on today, we'll prophesy over individuals. Kemudian kami pada kebaktian selanjutnya kami akan menubuatkan kepada setiap orang. And if we don't finish in the afternoon, we'll do it in the night. Ya, kalaupun kebaktian malam itu tidak selesai, kami akan lanjutkan sampai tengah malam, sampai dini hari. I want you to stretch your hands toward us. Tolong angkat tanganmu, arahkan kepada kami. We stretch our hands toward you. Saat kami mengacungkan tangan kepadamu. And I decree and declare by the faith of God Dan kami mendeklarasikan dengan iman di dalam nama Yesus. that God's grace Bahwa oleh anugerah Tuhan, will prevail in your families. kami akan mengungkapkan di dalam keluargamu. That the Bethany family of hope and love Bahwa di dalam keluarga Betani ada pengharapan, ada kasih. will share God's grace and mercy Kita akan membagikan kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan. everywhere you go. Kemanapun engkau pergi. And even when people do not show mercy and love to you, Bahkan sekalipun orang lain tidak menunjukkan kasih dan belas kasihannya kepadamu. you will have the grace Engkau sudah memiliki to anugerah love Tuhan them untuk mengasihi mereka. anyhow. You will love them anyway. Apapun, bagaimanapun kau terus Because mengasihi mereka. as a believer, Karena sebagai orang percaya, we have a responsibility kita memiliki tanggung jawab to love one another. untuk saling mengasihi satu sama lain. And I sense in my spirit today, Dan aku merasakan dalam manusia rohku hari if ini, someone were to come among you bahwa ada beberapa orang dari antaramu. or come to a small groups meeting Mungkin engkau
engkau datang dalam persekutuan doa and yang kecil. someone has a critical spirit Dan rohmu berada dalam kondisi yang sangat kritis. to the leadership of this wonderful church. Untuk meragukan akan kepemimpinan dari gereja There ini. must be elders and leaders, Akan ada elder, pemimpin, penatua. men and women, Pria dan wanita. that will remind each individual Yang akan mengingatkan kepada orang perorangan. who may have been hurt, Yang mungkin sudah terluka. may have made some mistakes, Yang mungkin sudah jatuh dalam dosa. but they're angry at leaders. Tetapi mereka ini marah kepada pemimpin. You who are leaders Kepada engkau should sebagai pray pemimpin. for them. Engkau harus mendoakan orang-orang Encourage itu. them. Engkau harus memberi semangat When they kepada orang say itu. something they should not say, Ketika orang-orang ini mengatakan Give sesuatu them- yang harus tidak mereka katakan. give them grace and mercy. Tetap berikan kasih dan belas Because when kasihan. you share your grace and mercy, Karena ketika engkau membagikan kasih dan belas kasih itu, it will give you the ability itu akan memberikan kemampuan to kepadamu look at someone and say, untuk melihat pada seorang dan berkata, I love you. aku mengasihi engkau. You are family. Engkau adalah keluargaku. You are friend. Engkau adalah temanku. But the spirit you have Tetapi roh yang ada di is baliknya, not good for the church itu roh yang tidak bagus untuk or gereja. not good for our families. Dan roh itu tidak bagus untuk Our keluarga kita. children are watching our example. Karena anak-anak kita akan melihat contoh-contoh kita. The teenagers are going to follow your steps. Karena kaum muda akan melihat, mencontoh dari jejak kakimu. So I release the grace of God today. Karena itu aku melepaskan ya Tuhan, anugerah Tuhan. And Lord, forgive us Dan Tuhan mampukan kami untuk when we mengampuni. fail, Ketika kami gagal. when we speak harsh words, Ketika kami mengatakan perkataan yang when keras. we say something negative behind someone's back. Ketika kita mengatakan perkataan yang negatif di balik Lord, orang lain. I don't know everything about this church, Aku tidak tahu apa yang terjadi di gereja ini. but I know we've come here many times. Tapi kami tahu kami sudah melayani berkali-kali di And tempat I know ini. in every church through the years of ministry Dan kami mengenal gereja-gereja yang sudah that kami many layani. times there comes challenges. Bahwa ada kalanya datang tantangan And bagi gereja. sometimes people will come and then they will leave. Kadang-kadang ada orang yang datang, ada orang yang pergi. But today, God, Tapi hari ini Tuhan, by your grace oleh and anugerah-Mu your mercy, dan oleh belas I kasih-Mu, decree aku memutuskan there will be no differences in bahwa this church. tidak akan ada lagi perbedaan We will pertentangan di gereja. all be one. Kami akan menjadi satu. One Bethany family. Satu keluarga Betani. One Bethany Miracle Center. Satu keluarga Betani Miracle We Center. will be one in our faith. Kita akan menjadi satu dalam We iman. will be one in the words we speak. Kami akan menjadi satu sepakat dalam And firman we yang kami will ucapkan. be one in grace. Dan kami akan menjadi satu di dalam. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Haleluya. I decree that you are blessed. Aku memutuskan You're mengatakan bahwa highly hidupmu favored. diberkati. God will show you His miracles in your life. Tuhan akan menunjukkan Get mujizatnya ready. dalam hidupmu. Get ready. Bersiaplah, Come bersiaplah, on, get ready. bersiaplah. Say it. Get ready Mari Get ucapkan ready. bersiaplah, bersiaplah. and accept Dan terima and embrace dan rangkul ini. God's love and grace over your life. Rangkul, terima kasih anugerah Haleluya. Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya, amin.